Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita katakan sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Hidup kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Saatnya kita menyembah Tuhan, penolong kita yang setia, yang telah menyelamatkan kita. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau tuntun langkahku dan gunung batuku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan penolong, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kau menyelamatkan kami Tuhan. Kau telah naik ke surga, mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau gunung batu dan keselamatan kami. Hanya padamu kami berseru. Hadirlah Engkau memenuhi kami, memeteraikan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, kita sambut firman Tuhan. Kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita katakan Roh-Mu yang kudus,
penuhiku, Rohmu yang kudus penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertaiku. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, kita serahkan kembali kepada hamba-Nya. Oke. Ya, terima kasih untuk pujiannya ya buat Pak Derikson. Oke, salam semuanya ya buat Pak Joni. Oke, sebelum kita berdoa sebelumnya ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hai Roh Kudus, Kau yang ambil setiap firman-Mu, tapi di lidah hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang tidak terbatas menguasai hamba. Percaya setiap firman-Mu Tuhan sesuai kehendak-Mu yang jadi. Biarlah hikmat, marifat, Bapa, kewahyuan boleh mengalir di dalam diri hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan, sehingga menjadi berkat firman ini. Kami siap untuk menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita memata kata kalau masih kena di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu ya. Saya akan sampaikan tentang dimeteraikan. Nah ini ya. Tanda dimeteraikan ini tanda sah ya. Orang yang dimeteraikan itu sah. Kalau ada apa-apa juga surat mesti ada meterai. Baru pas ya. Kalau nggak ada meterai itu nggak bisa. Nah demikian juga bagaimana kita sebagai pengikut Yesus ini untuk dimeterai oleh Tuhan ya. Nah apa sih yang mesti dimeteraikan? Kenapa mesti dimeteraikan? Karena itu janji firman Tuhan. Kalau dimeteraikan itu udah dicap syah ya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di sini kita lihat sebentar di Daniel 12 ya. Daniel 12 ya, di sini katakan apa? Ya. Di sini ayat 3 dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Di sini ternyata orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya, nah kemudian di sini ini yang menandakan orang yang bijaksana. Tetapi di ayat 4 dikatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya, di sini dikatakan apa? Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya mungkin dulu ya kita levelnya belum nyampe ya. Baca firman, baca tapi nggak dapat artinya, hanya baca sepintas selewat aja. Tapi di sini dikatakan ya, dikatakan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Di sini juga dikatakan Daniel sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman.
Jadi firman ini sampai akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan apa akan bertambah? Pengetahuan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini akan ditambahkan sama Tuhan yang tadinya makna satu ayat nggak mengerti. Akhirnya kita mendalami itu, akhirnya kita minta hikmat, akhirnya Tuhan kasih ya pewahyuannya. Oh, maksudnya ini ke sini. Kenapa? Karena inilah semakin akhir zaman ini bukannya kita semakin bebas, tapi kita semakin menyelidiki firman. Maka di firman dikatakan apa? Di sini tidak dikatakan apa? Ayat 10, banyak orang yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kenapa? Orang bijaksana memahaminya karena dia menyalami firman, ya, merenungkan firman. Maka dia akan mengerti pada akhir zaman memang keadaannya seperti ini. Sehingga kita tidak stres menghadapi pada akhir zaman. Walaupun ada berita-berita yang menakutkan, ada hoax juga gitu ya. Jadi sekarang semakin netral. Tipu daya iblis itu untuk memberdaya kita, untuk nakut-nakutin kita, akhirnya dibongkar lah ya. Ada kiriman ternyata itu cuma editan doang. Nah, liatin ya. Yang tadinya kita polos-polos mengerti gitu, oh begini gitu, ternyata itu palsu. Nah, ini mulai dibongkar ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan itu dikerjain ya, tapi biar mengerti supaya kita semakin dewasa, semakin tahu pada akhir zaman ini banyak cara orang menipu. Nah, inilah ya kebaikan Tuhan, makanya kenapa kita harus dimeteraikan ya. Nah, ini kalau dimeteraikan ini udah menjadi haknya Tuhan. Maka di ayat 2 Korintus 1, coba kita lihat sebentar ya. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 dikatakan apa di sini? Ayat 22 dikatakan apa? Ayat 22 ya di sini. Ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini luar biasa ya. Firman itu kan itu udah tahu keadaan manusia itu akan berubah-berubah dan akan naik turun ya. Tuhan tahu tidak tidak apa tidak imannya tidak mantap tapi bisa naik turun bisa berubah ya. Maka di sini Tuhan kata memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus. Jadi diberikan tandanya apa? Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, berarti kita nggak bisa main-main, ya. Kenapa? Karena tandanya anak Tuhan itu jaminannya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita nggak mau menerima Roh Kudus, berarti jadi anti, ya. Nah, inilah Roh Kudus yang membangun kita, yang menyadarkan kita, menghibur kita, ya. Makanya di sini dimeteraikan tanda miliknya. Milik siapa? Milik Tuhan atas kita dan memberikan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita tidak bisa lagi melakukan yang masa lalu kita. Kita melupakannya, ya. Nah, disinilah yang Tuhan kehendaki. Maka di sini sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada jaminannya kalau Roh Kudus tidak didukakan, kalau Roh Kudus benar-benar kita hargai, kalau Roh Kudus memang kita pegang dengan apa janji-janjinya, ya. Karena Roh Kuduslah yang ada di dunia ini. Nah, di sini. Maka di sini dikatakan lagi apa? Di Efesus 1 ayat 13. Coba lihat. Efesus 1 ayat 13. Nah, di sini Efesus 1 ayat 13 kata apa? Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, di sini ya, dimeteraikannya sama Roh Kudus. Di sini kenapa? Di ayat 14 dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, kita bagaimana untuk menyampaikan seluruhnya yang untuk dilengkapi, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di sini kita sudah ditebus ya, menjadi apa? Milik kepunyaan Allah ini, yaitu
dengan caranya bagaimana Roh Kudus dilibatkan di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita ini hidupnya kacau balau. Tanpa Roh Kudus kedagingan kita semakin semakin besar ya. Tapi ada Roh Kudus kita bisa direm. Ada Roh Kudus kita dibimbing, diajarkan untuk belajar apa? Menguasai diri ya. Untuk apa lagi ya? Roh Kudus ini lemah lembut. Nah, kita mungkin dulunya kita istilahnya enggak ada perbuatan yang baik, tapi karena ada Roh Kudus kita diingatkan kembali. Ini Itulah ada ayam. bagaimana untuk dimeteraikan. Enggak Betul, semuanya. makan ini nih ayam nih. Ada pentul nih tuh. Nih, yuk. Ada suara muncul. Siapa nih? Maria. Iya. Itu apa? Enggak dimatiin moodnya ya. Oke. Nah, di sini. Nah, jadi di sini dikatakan jelas sekali ya. Di dalam kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, kalau kita sudah mendengar firman kebenaran, apakah kita melakukan apa tidak? Nah, di sini ya, yang saya tidak mengerti, sesama hamba Tuhan, katanya ingin hamba Tuhan setiap jemaatnya muncul, bertumbuh, dan berhasil, dan jadikan hamba Tuhan. Tapi kenapa setelah sudah jadi hamba Tuhan, bukannya dia senang, tapi malah satu pertentangan. Nah, di situ kan satu tanda tanya, kok bisa begitu? Kalau kita sudah mengetahui kebenaran, justru kalau kita berbuah untuk orang lain, bukankah kita yang senang? Betul nggak? Bukankah kita yang senang? Ya, yang mengasuhnya terus ada buah-buahnya, ada pertumbuhannya. Kita yang senang, tapi ini ada orang sebagian nggak suka kalau anak buahnya ini bertumbuh. Aneh kan? Bin ajaib. Di mana pikirannya dia? Nah, di sini ya. Jangan konslet kita punya pikiran, tapi kita harus benar-benar untuk menyenangkan Tuhan. Jadi nggak ada namanya bersaing, ya, namanya untuk satu debatan nggak ada lagi. Kalau memang kita mengecap kebenaran firman Tuhan, maka di sini dikatakan di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, karena kita percaya, akhirnya dicaplah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita mesti lebih berhati-hati lagi. Ya, bukan aja kita menghujat firman, tapi dia menghujat Roh Kudus juga. Ya, kenapa? Karena dia tidak melakukannya. Makanya di sini nggak bisa main-main kalau kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan kita dijamin dengan seluruhnya, dengan kehidupan kita ditebus. Ya, nah bagaimana saat ini yang ditebus ini? Ya, bisakah kita saat ini berubah? Namanya usia tambah, tapi kok nggak berubah di dalam tindak tanduk kita. Nah, kita belajar untuk terus berubah. Ya, memang Tuhan caranya banyak untuk apa? Untuk menegur kita. Ya, pakai caranya. Ya, nah disinilah kita harus bisa menerima satu dengan yang lain. Kalau kita nggak bisa menerima, bagaimana firman ini? Bisakah dicerna? Bisakah dijadikan? Bisakah dibenarkan? Kalau memang kita nggak melakukannya, berarti tidak melakukan firman, berarti kebenaran itu hanya semu. Ya, tapi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini baru bisa kita dimeteraikan sama Tuhan, karena ada yang harus dilocoti, ada yang harus dilepaskan di dalam kehidupan kita ini. Karena meterai ini perjanjian dengan Tuhan, ya, bukan dengan manusia. Maka di Efesus 4 jelas dikatakan, banyak anak-anak Tuhan yang mendukakan Roh Kudus. Kenapa mendukakan Roh Kudus? Karena merasa bersaing, merasa tersaingi. Aneh kan? Saya kadang-kadang aneh gitu. Kenapa? Kok bisa begitu ya? Kata saya. Bukankah senang? Bukankah Tuhan suka kalau ada orang dipakai, dipromosikan? Bukannya ini iri, bukannya ini jadi jelas mau menjatuhkan. Ini bahaya sekali. Maka di Efesus 4 di ayat 30 dikatakan jelas sekali ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di sini jelas mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Mendukakannya caranya bagaimana? Ya, menjadi batu sandungan, ya. Jadi batu sandungan, nggak menjadi tidak pelaku firman Tuhan, ya. Eh, apa? eh, Sedangkan hari penyelamatan itu apa? Hari kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan datangnya. Ada yang bilang tahun 30,
Ada yang bilang tahun 33, nggak tahu deh. Pokoknya kita tetap berjaga-jaga. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatkan. Jadi jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita undur, jangan pernah kita lemah, ya, menjelang hari penyelamatan. Berarti menjelang hari penyelamatan godaan itu akan banyak. Iblis itu cari target, cobaan itu banyak, ya. Yang saya layani orang-orang yang bermasalah, ya, itu. Kenapa? Karena iblis nggak suka sama anak-anak Tuhan. Kenapa nggak sukanya? Karena tahu dia milik kerajaan surga. Tapi iblis tahu dia akan ke neraka. Makanya Tuhan udah bilang, ya, jangan sampai mendukakan Roh Kudus Allah menjelang hari penyelamatanmu. Tuhan katakan hari penyelamatan apa? Hari kedatangan Tuhan yang tinggal sedikit waktu lagi. Nah, ini pentingnya kita berjaga-jaga, ya. Kalau kita memang mata kita bisa dijaga dengan kekudusan, ya, kita tidak jealous, tidak jahat sama orang, ya, kita saling silaturahmi baik dengan baik, gitu ya. Ini ada orang yang nggak suka gitu. Saya kadang-kadang banyak bertanya, kenapa sih ya Tuhan begitu ya? Kok begitu, kan dia udah ngerti firman-Nya? Kok dia jadi tidak pelaku firman? Saya sering kali bertanya-tanya, kok mereka seperti itu, gitu ya. Nah, jadi selama ini kemana firmannya, gitu ya. Ada juga yang ditarget. Boleh saya khotbah? Nah, tarifnya segini, gila kata saya tuh ya. Ya, Tin, nggak main-main ya. Ini akhir zaman udah aneh-aneh ya. Jadi, mari yang dipercayakan jadi pendeta. Jadilah pendeta yang kudus, yang tak bercacat celak, yang berkualitas di mata Tuhan ya. Bukan karena keadaan lagi susah, keadaan lagi ada ekonomi ya lagi tinggi, dimanfaatin ya, dikasih jadwal, dikasih khotbah, minta tarif harganya. Ya, berapa juta gitu. Saya kaget loh, itu pendeta udah punya nama besar. Kok berani-beraninya, saya bilang ya. Nah ini, ya, hati-hati. Bukankah memberikanlah apa dengan cuma-cuma, ya. Nah di sini udah banyak yang aneh-aneh sekarang. Kalau kita nggak kuat iman kita, ya, makanya saat ini hanya kuat di dalam Dia. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah, ya. Ada orang ikut lihat dulu siapa dulu, gitu ya. Nah di sini. Jadi motivasinya bermacam ragam ya di dalam anak-anak Tuhan ini. Kalau saya sih ada waktu memang mau aja ikut, kalau nggak ada waktu apa yang mesti cari lagi. Waktunya memang udah nggak ada gitu ya. Tadi saya baru pulang jam berapa tuh? 5:30. Saya baru pulang habis pelayanan. Saya cepet-cepet pulang. Apa saya cepat menyiapin ini untuk Zoom saya gitu kan. Apa saya kejar gitu. Kenapa? Kata saya, Tuhan, aku belum persiapan, tapi saya percaya Tuhan jadikan ini apa materai ini Tuhan menjadi tercelik kita. Bahwa kita ini udah dicap sama Tuhan menjadi milik anak kerajaan surga. Tapi jangan sampai kita nanti pikiran ya berpaling ke belakang, menengok kembali ke belakang. Waduh, bahaya sekali. Ya, mendukakan Roh Kudus Allah. Maka Tuhan jelas katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah menjelang hari kedatangannya. Ya, menjelang hari penyelamatan, hari kedatangannya penyelamatannya. Nah di sini, jadi mari saat ini, kalau kita memang kita radikal, jangan ikut-ikutan orang yang kompromi. Kalau ikut-ikutan orang kompromi, ya sia-sia kita di mata Tuhan, tidak berkualitas. Jadilah kita berkualitas, menemukan jati diri. Amin. Apa mau apa ada upah, nggak ada upah mengucap syukur. Amin. Kenapa? Karena Tuhan katakan orang yang mengupahin itu Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan apa? Kembalikan. Nah itu janji firman Tuhan tuh iya dan amin. Tapi kok sekarang banyak orang udah dipelintirkan gitu ya. Nah ini hati-hati sekali karena saya dengar seperti itu, jadi ngeri banget saya bilang ini ya. Nah kemudian kita lihat lagi di sini juga di Mazmur 51. Di sini katakan apa? Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 12 ya. Ayat 12 dikatakan apa? Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Ini Daud ya minta pembaharuan ya di sini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah nih ya, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuh
Daud minta kekuatan, ya, minta ditahirkan. Tapi sementara orang yang sudah tahir dibikin tahir sendiri, ya, dibikin argumentasi sendiri, ya, mengada-ngada sendiri, keluar dari jalur firman, itu yang bahaya sekali, ya. Maka di sini katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Tuh, minta diperbaharui ya oleh Roh Kudus, ya, batinnya supaya nggak salah, ya, dengan roh yang teguh. Minta kekuatan, karena orang kebanyakan lemah, banyak terjebak, banyak tertipu karena keadaan, karena melihat, ya, ini zaman godaannya banyak. Tapi saya percaya orang yang takut akan Tuhan akan teguh hatinya. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus dan tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Tapi yang bisa mengucap syukur. Lebih baik banyak mengucap syukur, ya. Itu yang lebih baik. Maka di sini minta seperti Daud ini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Tuh, hatiku tahir. Kita belum tentu doanya seperti itu, tapi Daud minta hatinya dulu karena Allah bertahta di dalam hatinya, yang mau bicara di dalam hatinya. Nah, di sini minta ditahirkan dulu hatinya dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di sini minta diteguhkan rohnya supaya nggak gampang bete, nggak gampang cemburu, nggak gampang iri, nggak gampang kecewa. Kalau roh kita teguh, kita kuat. Mau orang mau ngapain kek, mau kelihatannya lebih hebat, lebih dahsyat, kita tetap nggak akan iri. Kita nggak tetap biasa-biasa aja. Itulah yang dikatakan, ya, orang yang dewasa di mata Tuhan. Nah, inilah, ya, banyak orang jatuhnya dari godaan-godaan itulah, ya. Padahal siapa tahu, ya, kita ini lagi lemah, cuman nggak kekontrol. Nah, di sini dikatakan lagi apa, ya? Maka jelas Tuhan katakan, jadikanlah hatiku tahir, ya. Jadikan hatiku tahir. Tahir itu bersihkan Tuhan dari setiap punya hati yang mulai nggak benar ini, minta diberesin, ya. Jangan sampai gampang menghakimi, jangan sampai kita sering mendukakan ini. Di sini Daud ini luar biasa, makanya Daud nggak heran dibilang biji matanya Tuhan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Apa yang dikatakan lagi juga di 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19 di sini katakan apa? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, di sini, ya, di sini Tuhan katakan sudah jelas, ya. Di sini katakan apa? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, kuat sebetulnya. Sering pondasi kita nggak kuat. Kenapa? Karena kedagingan kita lebih kuat. Nah, itu yang repot. Makanya belajar matikan kedagingan kita, ya. Nah, kedagingan kita tuh apa? Hawa nafsu, amarah, egois, ya. Apalagi macam-macam, ya, dari sini. Maka Tuhan katakan, ya, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh sebetulnya. Tapi karena kita nggak menjagainya, akhirnya, ya, diambil alih roh jahat, ya, mengintimidasi kita. Akhirnya kemana-mana pikirannya, dan meterainya ialah Tuhan mengenai siapa kepunyaannya. Jadi Tuhan tahu siapa milik anak-anakku, kata Tuhan. Orang hanya yang murni, yang suci hatinya, itulah milik Tuhan. Tapi orang masih kompromi, jangan mimpi akan jadi miliknya Tuhan. Jangan mimpi punya nama kita di surga, ya. Miliknya apa? Antek-anteknya iblis, ya. Nah, di sini, maka di sini Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini ada hamba Tuhan, saya nggak mau sebutkan namanya, ya, hamba Tuhan yang udah terkenal sekali, ya. Kaget juga itu dia mau minta ditarif, ya. Wow, kata saya nggak salah nih, kata satu gitu, ya. Lihatin, ya. Apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Orang lagi kesusahan, lagi butuh pertolongan, ini mau ditimpahin lagi dengan beban, ya. Bahaya kan, bahaya sekali. Nah, di sini. Makanya Tuhan tahu, ya, siapa kepunyaannya. Kalau kepunyaan Tuhan yang murni, ya, yang tulus, yang kudus, ya, itu nggak akan, ya, menjadi cemar. Tapi lihat Tuhan katakan
pesan Tuhan di sini, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau kita memang sudah menjadi milik Kristus, harus meninggalkan kejahatan. Jadi kalau ada pikiran yang aneh-aneh, itu masih tanda tanya di hadapan Tuhan. Belum sempurna. Mari saat ini kita kejar kesempurnaan itu ya. Karena kesempurnaan itu dinilainya sama Tuhan. Nah di sini. Jadi waspada, melangkah ke depan memang sekarang harga meningkat ya, harga tinggi. Semua barang naik gitu ya. Tapi lihat, apakah Tuhan nggak cukupkan kita? Tuhan masih bisa kok. Kita masih bisa makan ya. Kita masih dicukupkan gitu ya. Kenapa? Itulah kalau kita mengadakan Tuhan. Ya, jangan dibandingkan dengan yang lain. Maka lihat ada materai Allah ditandai sama Tuhan. Maka Tuhan katakan jelas ya di sini ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, lihat Tuhan mengenal siapa kepunyaan Tuhan dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, katanya gitu ya. Udah nggak ada lagi pikiran jahat ya, nggak ada lagi pikiran yang aneh-aneh ya. Tapi yang ada kekudusan, ketulusan, kemurnian ya. Yang ada apa? Membangkitkan ya, memberikan kehidupan. Nah, ini ya. Memang kalau kita mengarahkan anak-anak Tuhan itu nggak semuanya bisa. Saya ikut waktu itu, saya cuman kirim linknya aja, mereka udah nggak suka. Kenapa? Kata saya, dikiranya saya pikir apa, mereka itu kita ini biasa-biasa aja yang masih TK bayi sama sekali. Begitu saya bilang saya di sini, kok mereka kaget? Mereka nggak suka. Kenapa? Itulah masih pikiran daging, ya. Nah di sini, jadi dasarnya memang manusia itu suka dibohongin. Kalau dibohongin dia suka, tapi begitu berkata jujur, dia mulai nggak suka. Aneh kan? Justru Tuhan suka yang jujur. Tapi ini manusia daging, nggak suka yang jujur. Masih suka yang munafik-munafik. Bahaya. Nah, kita bisa lihat dia golongan mana. Nah, di sini ya. Jadi kita harus bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengukur diri kita sendiri, kita tidak akan tercemar. Ya. Tapi kita bisa menimbang mana yang benar, mana yang tidak, mana yang kudus, mana yang kudusan, ya, mana yang cacat, mana yang sempurna. Itulah yang Tuhan mau. Ya, karena Tuhan yang melihat segala sesuatunya, maka Tuhan katakan, Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuh, mengenal. Walaupun kita istilahnya belum terangkat ke surga, tapi Tuhan tahu yang berkualitas, yang perkenanan Tuhan, yang sempurna. Hanya Tuhan ya yang menilai. Makanya di dalam keadaan cobaan, di dalam keadaan masalah datang, silih berganti, puji Tuhan, mengucap syukur. Amin. Saya sering menguatkan orang yang sedang masalah, mengucap syukur, Bu. Banyak memuji Tuhan. Tuhan baik. Nah, katakan seperti itu ya. Kalau kita terus bisa mengatakan Tuhan baik, kau sungguh baik, teramat baik, kau ajaib Tuhan. Itu nanti tiba-tiba keajaiban tuh ada aja ya. Nah, di sini. Makanya di dalam keadaan ujian, tinggikan Tuhan, agungkan namanya ya. Jangan melihat masalah. Masalah itu cuma hanya masalah di depan mata ini cuma sesaat untuk mencuri damai sejahtera, mencuri pikiran kita, mencuri dengan mata sehingga kita akhirnya sesak gitu ya. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu, tapi lepaskan itu semua. Ya, nah di sini supaya mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, selama kita dipelihara sama Tuhan, selama kita masih bisa makan, tidak ada kekurangan apapun juga. Kecuali kalau ada orang yang ukurannya ingin lebih dan lebih lagi, itu lain cerita ya. Bagaimana untuk dimeteraikan sama Tuhan. Nah di sini. Jadi Tuhan juga tahu mana apa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Tuhan mengenal siapa kepunyaanku. Jadi ternyata jadi hamba Tuhan pun tidak semua menjadi kepunyaan Tuhan. Ada juga yang kompromi dengan dunia. Ini yang bahaya sekali. Ngeri saya dengar yang gitu, kaget banget gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Ya, bagaimana dengan apa? Dengan orang dunia. Ya, maka Tuhan katakan tinggalkan kejahatan. Apa sih yang disebut kejahatan itu? Coba lihat di Mazmur 52. Ada di Mazmur 52 ya. Harus tinggalkan kejahatan. Kejahatan apa sih yang Tuhan sebutkan? Coba di Mazmur 52. Mazmur 52 ayat 3 sampai dengan ayat 9.
Di sini katakan apa? Ayat 3 sampai 6 ya. Ayat 3 sampai 6 dikatakan apa? Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Disebutnya hai pahlawan ya. Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari, engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, Tuhan katakan, lihat ini. Ya, disikannya, hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dari dusta lebih daripada perkataan yang benar. Nah, di sini. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Nah, hati-hati dengan lidah. Ya, lidah ini tidak bertulang. Ya, kalau kita nggak bisa menjaga lidah, kita bisa salah. Ya, maka di sini Tuhan jelas. Maka disebut yang jahat ternyata ini. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Hei pahlawan tuh. Orang bisa jahat sama orang, bisa menjatuhkan orang, dia dengan megahnya, nih aku bisa menjatuhkan orang itu. Padahal dia sedang ditipu sama setan. Cara berpikir seperti itu ya. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Hei pahlawan, disebutnya pahlawan. Kenapa? Ya, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Tuhan sebetulnya sudah mengasihi setiap hari, tapi dia tetap melakukan yang jahat dan dia dari memegahkan diri. Lihat ini. Ini kan berarti dia nggak bisa mengucap syukur, tapi dia punya hawa nafsu yang jahat ya. Dia nggak benar kehidupannya. Engkau merancangkan penghancuran tuh. Jadi ada orang yang berhasil nggak suka dihancurin, makanya nggak heran kan ada orang yang kerja di perusahaan cemburu sama bosnya, diruksak barangnya, coba liatin, ya itu kan nggak benar, dipercayakan, dicuriin, waduh banyak yang aneh-aneh gitu ya, liatin, diangkat jadi dipungut jadi anak, udah gede, dia malah bukannya ditolong orang udah tua, malah ditinggalin, coba liatin. Itulah manusia dunia ya. Jadi nggak ada yang baiknya. Ya, yang ada apa? Ya itu hawa nafsu dunia ini. Yang penting aku. Yang penting aku puas. Yang penting biarin aja orang mau susah, mau sedih, mau bermasalah, masa bodoh. Yang penting aku, itu yang salah besar. Justru orang ada masalah diberikan solusinya. Nah, di sini ya. Maka di sini ya. Di sini engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Tuh, lihatin. Yang baik ya. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Dia lebih suka berdosa. Ya, lebih mencintai yang jahat. Nah, di sini. Ngeri sekali ya, di sini. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Tuh, kata-katanya mengacaukan bikin orang bingung. Hai, lidah penipu. Ya, saya pernah dikasih slide-nya tentang tsunami, tentang apa tuh gempa itu. Ternyata itu buatannya diedit, ternyata ya bukan beneran. Ternyata ada yang ngasih tahu nih, ya jangan percaya katanya hoax. Seolah-olah dia lagi terjun di apa kena tsunami, padahal enggak, itu editan dibuat. Padahal enggak ada apa-apa. Coba lihatin saudara. Kalau mungkin orang tua dulu mungkin bisa kejebak ya, bisa tertipu karena nggak luas pengalamannya, nggak ngerti dengan gadget seperti saya ini bisa ketipu. Tapi Tuhan tuh baik, dikasih lihat aja ya. Orang yang macam-macam dikasih lihat sama Tuhan. Oh ternyata editan ya. Oh kenapa sih dunia kan bukankah kita cari aman? Kenapa dibikin dia dikacaukan? Seolah-olah tuh gitu, dunia semerawut, seolah-olah tuh dunia itu bakal kacau balau. Kan jadi apa? Menimbulkan ketakutan ya bagi anak-anak Tuhan gitu. Tapi puji Tuhan dengan saya dapat ini, dapat dapat videonya ditelangnya gini, jadi saya sekarang ngerti. Oh, sekarang kita nggak boleh begitu saja percaya saja hanya kepada Tuhan ini ya. Nah di sini, jadi bagaimana? Apakah orang ini bisa dimateraikan? Tidak ada materainya ya. Kalau kita ingin dimateraikan sama Tuhan, jaga sikap kita. Semakin kita hari tambah hari, kita akan menuju berhadapan dengan Tuhan. Ya, sekarang bulan berapa nih? Bulan 5, bulan 6 ya. Bulan 6, cepat ya. Kayaknya baru kemarin tuh, Januari, sekarang udah bulan 6. 6 bulan lagi udah mau Natalan. Coba saudara. Cepat banget dikejar-kejar. Makanya saya punya pohon Natal, nggak mau saya dicopotin lah. Udah dah, apa pasangnya capek lagi. Biarkan aja pasang terus pohon Natal. Jadi saya tinggal pasangin buah-buahnya aja. Kata saya, capek masangin pohon Natal gitu ya.
Kenapa? Karena cepat kejar-kejaran waktu. Ya. Nah, saat ini bagaimana? Apakah kita juga mengejar di dalam kekudusan, mengejar di dalam kebenaran, mengejar di dalam apa? Kekudusan. Malah ini dibuat cacat. Hati-hati sekali. Ya. Nggak ada meterainya. Karena nanti ada tanda-tanda dimeteraikan. Contohnya, seperti waktu saya bilang, saya dihakimi sama Tuhan, itu siapa yang menilai? Itu malaikat yang apa ya? Yang menilai itu. Ngeri sekali waktu itu saya dihakimi sama malaikat ya. Karena waktu itu di tahta pengadilan, saya juga takut sekali gitu ya. Udah nggak di dunia, saya udah di tahta pengadilan. Cuma saya lihat sana sih banyak banget. Tapi di situ, puji Tuhan, saya lolos di situ. Kenapa? Karena saya ke dunia itu nggak ada melakukan yang negatif ya. Jadi waktu malaikat lihat saya, ya cuman, Ibu, silakan. Ibu selagi dunia banyak berbuat baik, silakan ke Taman Firdaus. Wah, di situ saya satu kemenangan. Wah, kata semerdeka Tuhan, aku menang kata itu. Lihat saudara. Disitulah nanti kita akan menjerit begitu di tahta pengadilan. Ya, kalau sekarang mungkin nggak apa-apa lah, dosa kecil nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru di hadapan Tuhan ada apa-apanya. Nah, di sini ya, materai ini kan tanda jadi ya, nggak bisa dicacatin, nggak bisa dikotorin ya. Sekali pilihan Tuhan, Tuhan yang menentukan. Tapi banyak saat ini hamba Tuhan yang dipilih dibikin cacat ya, dibikin suka-sukanya dia. Ngeri sekali. Nah ini, jadi mari Bapak Ibu, kalau kita memang ingin dimeteraikan sama Tuhan, jagalah kekudusan kita ini supaya punya nama di surga tercatat ya. Kenapa? Kalau kita memang sudah tercatat di surga, ya tetap selama masih hidup di dunia, tetap hidup kita harus dijagai. Karena kita belum nyampe ya sampai Tuhan datang. Bisa aja di tengah jalan juga bisa terhilang keselamatan kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Makanya senantiasa tetap kita berjaga-jaga senantiasa. Amin. Memang menghadapi orang segitu banyak, banyak juga yang mengecewakan, banyak juga yang tidak berkenan, banyak juga ya yang tidak sejalan. Kenapa? Ya karena seperti itu kita dihadapkannya. Ya, nah, bagaimana kita untuk bisa menguasai diri? Bagaimana kita untuk berjaga-jaga? Ya, nah disinilah pentingnya saat ini kita hidup di dalam perkenanan Tuhan supaya meterai Tuhan yang dimeteraikan sama Tuhan ya dicap menjadi anak pilihan Tuhan yang dimeteraikan. Jadi saya ini aja yang saya sampaikan, nggak banyak yang saya sampaikan ya. Biarlah firman ini juga menjadi berkat ya untuk Bapak Ibu juga. Kenapa? Karena firman ini juga yang Tuhan berikan tentang meterai ini ya, makanya kenapa Daniel dibilang Tuhan katakan kepada Daniel ya sembunyikanlah itu ya apa firman ini karena Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia pada akhir zaman ini untuk di apa ditelusuri, diselami, untuk direnungkan, untuk dilakukan, untuk hati-hati dan berjaga-jaga. Nah, di sini. Jadi, puji Tuhan, hanya penghiburan cuma satu-satunya adalah Alkitab yang membawa kemenangan. Ya, di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam siapapun juga ya. Yang unggul adalah firman. Kalau kita dalami, kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada jawaban yang pasti. Amin. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berkata-kata, maka kalau kita setuju dengan firman, ya, saya percaya ada kekuatan, ada keteguhan, maka Tuhan akan meteraikan. Amin Bapak Ibu. Maka di sini satu ayat lagi ya di Wahyu. Ya, kita lihat ya. 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 Ya di Wahyu di ayat Wahyu 22 dikatakan ya. Wahyu 22 dikatakan apa ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di sini. Ya, karena di ayat 12 dikatakan apa? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Di sini menurut perbuatannya Tuhan katakan jelas ya. Jadi Tuhan udah nggak pusing saat ini ya. Silakan ya mau berbuat jahat silakan kata Tuhan ya. Membuat terus berbuat jahat silakan. Mau cemar silakan cemar kata Tuhan. Biarlah terus cemar dan barang siapa benar biarlah terus berbuat kebenaran. Kenapa Tuhan bicara seperti itu?
Karena mereka sudah ngerti firman dan tidak melakukan. Disitulah nanti dia akan bertanggung jawab. Ya, pada akhir zaman, pada nanti di penghakiman. Karena firman sudah berkata-kata, tapi tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Ini bahaya. Maka Tuhan katakan, biarlah terus berbuat jahat. Ya kata Tuhan ya, karena dia udah ngerti firman, tapi dia tidak melakukan, kata Tuhan ya. Biar dia cemar terus, katanya gitu ya. Tapi yang barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Maka ayat 12 jelas katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, di sini jelas Tuhan katakan ya. Jadi hati-hati sekali karena disinilah yang Tuhan kehendaki hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka ada meterai Allah dan dimeteraikan hidup kita ini. Ya, puji Tuhan. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Biarlah kita jadi pemenang, ya, bukan bukan jadi satu kekalahan, tapi firman ini meneguhkan dan menguatkan kita semuanya. Amin. Ya, mari kita berdoa saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah firman terus menteraikan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang menilik setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Siapa kepunyaanmu Tuhan? Banyak umatmu yang sudah kau pilih, yang kau tentukan, tapi banyak yang melenceng juga ya Bapa. Sempurnakan kami semuanya ya Bapa, supaya hidup kami juga perkenanan di mata Engkau, sehingga kami dimeteraikan oleh Engkau ya Bapa, sehingga kami tak bercacat celah dan tidak mendukakan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat untuk yang mendengarkannya, sehingga ada pemulihan demi pemulihan. Hanya satu Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan Pak Derikson. Angkat satu pujian. Ya, nanti doa syafaat saya minta Ibu Esther. Silakan. Kedengaran suara saya, Bu ya? Ya, kedengaran suaranya. Ya, kita akan berdoa syafaat. Kita bersyukur telah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah kita tertuju ke depan. Apa yang akan kita lakukan, mempertahankan kekudusan, tetap mempertahankan kita yang sudah dimeteraikan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Silakan buat tambahnya.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikanmu kepada kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada malam ini ya Bapa, kalau kami masih bisa bersekutu dengan Engkau, semua itu karena kebaikan-Mu. Mari Bapa, Kau tuntun kami terus Tuhan dengan roh-Mu. Adalah terus kami Tuhan mendengar firman-Mu dan menjadikan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Di mana Tuhan firman-Mu tadi sudah diberitakan kepada kami ya Bapa tentang meterai ya Tuhan. Bapa, meteraikan kami Bapa dengan firman-Mu. Biarlah jadikan kami Bapa menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan selalu melekat kepadamu. Tuntun kami terus Bapa dengan roh-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan selalu berjaga-jaga. Selalu kami berdoa. Selalu mengucap syukur kepadamu. Apapun Tuhan masalah kami, sakit penyakit, apapun itu Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau berkata, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Karena Engkaulah Bapa kami, Jehovah Sireh ya Bapa. Terima kasih Bapa buat malam ini. Biarlah kami terus Tuhan selalu melekat kepadamu. Karena Engkaulah pokok anggur ya Bapa, kamilah rantingnya. Jikalau kami tidak Tuhan menempel kepadamu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mari Bapa, Engkau memberikan roh-Mu kepada kami. Biarlah Engkau tuntun kami terus Tuhan. Karena itulah roh-Mu, itulah Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Menghibur kami Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan bertanding, berlomba ya Bapa untuk selalu Tuhan mendapatkan kemenangan yang daripadamu, yang gilang gumilang ya Bapa. Terima kasih Bapa pada malam ini. Dimanapun kami berada ya Bapa, Kau lawat kami satu persatu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan semakin hari, semakin mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Seluruh hidup kami, seluruh Tuhan, baik anak-anak kami, semua keturunan kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu karena Engkaulah Bapa kami. Tuntun kami Bapa. Ajari kami sebagai orang tua Tuhan untuk mengajari anak kami ya Tuhan. Lembutkan semua hati kami. Jadikan kami Tuhan menjadi anak yang bijaksana. Karena 5 bodoh, 5 bijaksana. Hanya yang bijaksana ya Bapa yang Kau terima ya Bapa. Terima kasih Bapa buat malam ini ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Bapa. Jikalau ada yang sakit, Engkau Bapa penyembuh tabib di atas segala tabib. Dengan bilur-bilur-Mu sembuhkan dia Bapa. Jikalau ada yang berkekurangan, Engkau Jehovah Sireh yang mencukupkan segalanya ya Bapa. Jikalau ada yang susah, biarlah Tuhan Engkau menghibur dia Tuhan. Biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu saja. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa buat malam ini. Bagi juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Elia ya Bapa. Tuhan berkati terus pelayanannya ya Bapa. Kemanapun dia pergi Tuhan, Engkau suruh Tuhan, Tuhan tuntun terus Bapa dengan roh-Mu. Berikan dia Tuhan seperti murid Tuhan yang taat kepadamu dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan dilakukan. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Berkati suaminya Tuhan Pak Kinto ya Bapa. Berkati dia, beri kesehatan Tuhan kepada dia. Biarlah dia juga Tuhan selalu berjuang untuk boleh Tuhan melayani bersama dengan Ibu. Berkati anaknya, berkati mantunya ya Bapa.
Biarlah anaknya Tuhan dan mentunya selalu tetap mengasihi Engkau, terutama mengasihi orang tua dan mertua dan sesama ya Bapa. Biarlah anak ini Tuhan menjadi anak kepunyaan-Mu ya Bapa. Berkati keluarganya semua Tuhan, dimanapun berada. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Baik juga kami semua Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami. Tanpa kasih-Mu Bapa, hidup kami adalah sia-sia. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah lahir ke dunia. Engkau sudah mati untuk kami. Engkau bangkit untuk kami. Engkau pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagi kami. Ajari kami terus Tuhan untuk selalu tetap setia Bapa. Dan kami Tuhan jangan mengandalkan pikiran kami. Tetapi kami Tuhan hanya mengandalkan Engkau, bahwa Tuhanlah yang sanggup membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ajari kami terus Tuhan selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu. Karena di balik kami bersyukur ya Bapa, berkat-Mu terus melimpah kepada kami. Baik itu berkat kesehatan, berkat jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya Engkau beri kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua dimanapun berada kami. Engkau mengenal hati kami ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan cinta Yesus sampai mata kami, sampai kami menutup mata Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa buat persekutuan ini Bapa. Biarlah terus tuntun kami terus Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Biarlah semakin hari kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Karena Engkaulah Bapa yang memberikan pengertian itu kepada kami. Menuntun kami dan mengajari kami terus Tuhan dengan roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami ini. Selamatkan bangsa kami ya Bapa. Biarlah bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa, boleh takut akan Tuhan. Jamah pemerintah kami Tuhan, mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Aparat polisi, hakim Tuhan, boleh takut akan Tuhan. Surahkan Tuhan pertobatan besar-besaran. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di bangsa kami ini Bapa. Kami sudah mulai melihat ya Bapa, tangan-Mu bekerja Tuhan bangsa kami ini. Biarlah selamatkan Tuhan bangsa kami ini. Jauhkan Tuhan segala teroris ya Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh damai di bangsa ini. Boleh kami bersyukur kepadamu melihat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati bangsa Israel ya Bapa. Menjadi bangsa pilihan-Mu Bapa. Karena Engkau sudah berfirman Bapa bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu. Seberapapun lawannya Tuhan, Engkau yang di depan. Biarlah Tuhan, Engkau melawan semua Tuhan, segala musuh-musuhnya ya Bapa. Biarlah di mana Tuhan tanah yang sudah Engkau berikan kepada dia, biarlah kembali kepada dia Tuhan. Karena itulah firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini Tuhan kepada tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa, bukan kehendak kami. Melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Mic-nya Bu Elester, mic. Kenapa, Pak? Mic Bu Ya. Elia. Oke, nanti Pak Derikson yang terusin ya untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Ya, siap Bu. Hostnya. Ya, oke, kita angkat kedua tangan, kita terima berkat ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Amin. menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan Amin. wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, berkat kelimpahan kasih anugerah, kemenangan demi kemenangan. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan Amin. menjemput di awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini kita sudah diberkati oleh